Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tentang teori bahasa dan otomata ya. Terakhir kali bahasan kita kan sampai ke NFA ya, kalau nggak salah. Betul nggak? Sebentar, aku lihat dulu. Kuliah otomata. Oke. Nah, ini kan bahasan terakhir kita ya. NFA, apa itu NFA, bedanya dengan DFA itu apa? NFA sama DFA itu kan sama, ya kan, cuma beda bentuk dan cara penulisan aja. Dari NFA juga bisa kita ubah ke dalam bentuk DFA. Ya. NFA penulisannya lebih sederhana, DFA penulisannya lebih kompleks lah. Gitu. Nah, kalau di NFA dari satu state ke state lain itu bisa dari satu state ketemu dengan suatu simbol tertentu, dia bisa ke satu state lain, bisa ke lebih dari satu state, atau bahkan bisa nggak kemana-mana. Gitu. Kalau di DFA, dari satu state, ketemu satu simbol tertentu, pasti ke satu state lain. Atau state lainnya itu bisa dirinya sendiri. Tapi pindahnya pasti ke satu state. Kalau di sini pindahnya bisa ke himpunan dari state. Oke, contohnya kayak di sini. Dari state yang ini, kalau ketemu satu dia nggak kemana-mana, ya kan? Itu bisa. Atau di sini, ketemu satu dia bisa ke dua tempat. Bisa ke dirinya sendiri, bisa pindah ke state sebelahnya. Itu NFA. Nah, buat modeling, NFA itu lebih enak daripada DFA. Kenapa? Simple. Itu nyusunnya simple. Kalau ternyata kita butuh yang deterministik, ya udah nanti tinggal diubah aja dari NFA kita ubah ke DFA. Cara ngubah, contoh ngubahnya ya, bukan cara ngubahnya. Contoh ngubahnya ada di sini ya, teman-teman nanti bisa lihat juga. Kalau misalnya ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, boleh nanti kita bahas. Ini minggu lalu kalau nggak salah kita bahas sampai sini kan. Perubahan NFA ke DFA. Gitu. Ada yang udah nyobain belum? Ngubah salah satu NFA yang di atas dicontoh jadi DFA. Sama nggak kayak DFA yang dicontohkan? Ada yang udah nyoba? Belum, Pak. Belum semua. Oke. Jadi seminggu ini ngerjain apa? Oke, nggak apa-apa. Silahkan dicobain ya, karena dua mata kuliah ini, numerik maupun otomata, itu dua-duanya butuh latihan. Ya, sama kayak programming, sama kayak matematik yang lain, itu butuh latihan supaya terbiasa. Teorinya sih gampang gitu, cuma supaya terbiasa harus latihan. Aku selalu bilang kalau misalnya kita belajar programming atau kita belajar matematik, itu sama kayak orang berenang, ya. Teorinya gampang, berenang itu tinggal nyemplung, gerakin tangan kaki supaya ngambang, ya, belajar ngambil napasnya, meluncur dan segala macam, gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman nggak nyemplung, nggak nyobain sendiri, nggak akan tahu, nggak akan ngerasain, nggak akan bisa berenang. Ya, teman-teman jago gitu teori dari samping kolam itu teman-teman ngeliatin atlet atau ngeliatin pelatih renang berenang gitu, itu secara teori akan jago, oh, gerakannya kayak gitu gitu. Tapi kalau teman-teman nggak nyobain sendiri, itu nggak akan bisa. Ini juga sama, programming, teman-teman nonton video programming, teman-teman baca buku,
kalau teman-teman nggak nyoba ngoding, nggak nyoba programming sendiri, itu juga kemampuannya nggak akan kebentuk, ya. Jadi banyakin latihan, itu pesan saya. Pak, maaf mau tanya Pak, Ya. tadi ketinggalan kan. Bedanya DEVA sama NFA itu bagian mana sih Pak? DFA sama NFA kenapa? Bedanya di bagian mana? Bedanya sebenarnya DFA sama NFA itu mirip ya. Bedanya apa? Kalau oke, aku mundurin dulu deh dikit. Nah, ini kelihatannya di sini ya. Ini ada DFA, ada NFA. Bedanya apa? Kalau di DFA, dari satu state ketemu satu simbol, dia pasti pindahnya ke satu state yang lain. Ya. State yang lain itu bisa dirinya sendiri, tapi pindahnya ke satu state. Oh, dari Q0 misalnya, ketemu 0 ke Q0. Jelas, deterministik. Gitu. Tapi kalau NFA, dia bisa ke 0 state lain, satu state lain, atau lebih dari satu state lain. Ya. Berarti itu bedanya di transisi. Transisi beda nggak sih Pak? Transisi Transisinya, apa sama? ya transisinya beda. Oh, Ya, transisinya beda. Jadi kalau di sini nggak harus dilengkapin nih. Kayak ini Q0, ini Q1, Q2 misalnya. Ya, delta Q1 kalau ketemu 1 kemana? Kalau DFA itu harus ada. Ini harus ke suatu key tertentu nih. Tapi kalau NFA enggak. Dari Q1 ketemu 1 kemana? Oh, enggak ada nih panah keluarnya. Ya enggak apa-apa. Berarti pindahnya dia ke himpunan kosong. Gitu. Dia enggak bisa pindah ke state manapun. Kalau dari Q1 ketemunya 1. Gitu. Di sini kalau oke, ini ku bikin sama deh, Q0, Q1, Q2. Transisinya juga sama, dari Q1 ketemu 1. Nah, kalau dari DFA, dari satu state ketemu simbol tertentu, dia pasti pindah ke state tertentu. Ya, state lain. Kemana di sini? Q1 ketemu 1 ke Q1 ya. Satu state. Gitu. Nggak lebih, nggak kurang. Itu DFA. Kalau NFA bisa 0, bisa 1, bisa lebih dari 1. Contoh yang lebih dari 1, dari Q0 ketemu 1. Ya kan? Delta Q0 ketemu 1 kemana? Oh, dia bisa ke Q0, bisa ke Q1. Gitu. Lebih dari 1. Itu DFA. Jadi seakan-akan gini, kalau misalnya kita kita mau ngecek apakah suatu string W itu anggota dari bahasanya atau enggak gitu ya. Nah, pas di DFA itu kita ngeceknya pakai satu agen gitu. Jadi kayak ada satu orang doang yang jalan gitu. Kalau yang di sini ya, kita ngeceknya kayak beberapa orang bisa jalan secara paralel. Gitu. Ini bedanya NFA sama DFA. Terus apalagi bedanya? Sebenarnya secara umum dia sama gitu, bahwa dia adalah suatu mesin yang bisa ngedeteksi, bisa menggenerate bahasa tertentu. iya. Paling bedanya di situ. Oke Pak, terima kasih Pak. Yang NFA yang jelas NFA itu lebih gampang dibikin daripada DFA. Nanti coba deh dilihat. Jadi kalau di DFA dia punya beberapa constraint, ya kan, karena ini harus penuh, dari sini cuma bisa pindah ke satu gitu. Nah itu menghalangi pembuatannya dengan mudah. Kalau NFA agak lebih bebas, ya, makanya bikinnya lebih gampang.
Terus nanti kita juga bisa tambahin di sini. Jadi NFA itu bisa kita punya namanya empty transition. Empty transition. Nanti kita akan coba pelajari ini ya di slide selanjutnya. Apa itu empty transition? Ya, empty transition nanti kita punya ENFA itu dari satu state pindah ke state lain tanpa ketemu simbol apa-apa. Gitu. Kalau di sini kan ketemu simbol dulu baru dia terpicu kan, pindah gitu. Tapi kalau ada empty transition, ya dia bisa pindah tanpa ada simbolnya. Jadi nggak ngurangin simbol yang dibaca, ya, tapi dia pindah state itu bisa. Dan ini akan sangat membantu proses pembuatan otomata kita. Oke, nah minggu lalu itu udah kita bahas sampai sini. Ya. Ini transisinya dari bukan transisi, sorry. Perubahan dari NFA ke DFA-nya ya. Ini ya ternyata jadi kayak gitu. Dan di sini kita buktikan bahwa DFA sama NFA itu sama loh, gitu kan. Nah. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini review yang minggu lalu aja nih. Kalau ini nggak ada yang ditanyain, saya lanjutkan materinya. Oh iya, rekodnya belum di-share ya untuk yang kelas pagi ya. Nah, oh iya, mohon maaf kalau gitu. Soalnya bikin videonya itu waktunya 2 kali lipat lebih lama daripada daripada kelasnya. Kelasnya 2 jam nih, ya kan? Nah, waktu ngebikin videonya 2 jam itu buat ngedit segala macam, lebih malah dari 2 jam. Habis itu udah selesai di render, habis itu kan dicek 2 jam lagi gitu. Makanya agak keteteran buat bikin video ininya. Apa nanti coba aku coba dikejar pas weekend ini ya. Atau ada yang mau bantuin? Dengan senang hati kalau ada yang mau bantuin. Oke. Nah, ini kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutin. Bahasanya tentang apa? Ada DFA, ada NFA, kita punya regular properties di sini. Sini saya pakai slide-nya punyanya Unsyah ya, Universitas Syah Kuala, punyanya Bu Fiska Mutiawani, ya, buat cerita tentang regular properties sama regular expression. Gitu. Ya, nanti ini saya upload ke Ellen juga buat teman-teman pelajari. Ya. Apa itu regular properties, regular expression? Kaitannya dengan bahasa yang kita punya. Nah, kita punya bahasa itu adalah kumpulan string kan, ya kan? Kumpulan string-string. Nah, kumpulan string yang seperti apa? Kumpulan string yang memenuhi aturan tertentu. Jadi L1 itu ada aturan tertentu, L2 juga ada aturan tertentu. Ya. Aturannya aturan yang seperti apa? Aturan yang bisa dideteksi oleh finite automata, baik NFA maupun DFA. Nah, ternyata kalau kita punya dua bahasa yang sama-sama reguler, ya, kalau dia bisa dideteksi oleh DFA atau NFA, itu kita sebut dia sebagai bahasa reguler, ya, atau regular language. Ya. Ini bahasa reguler, ini bahasa reguler. Ya, kita punya otomata untuk L1, kita punya otomata untuk L2. Nah, kalau misalnya kita punya dua buah bahasa reguler seperti ini, maka gabungannya itu juga bahasa reguler. Konkatenasinya
Apa itu konkatenasi? Konkatenasi itu gabungan. Jadi A sama B ditempel. Contoh gini deh. Oke, aku berangkat dari string dulu. Kita punya string. Ya. Ada 2 string. String 1 A, B, B, A, B misalnya. Ini string 1. String 2. Apa string 2? Silakan kalau ada yang mau usul stringnya. BBA lah. Ya. String satunya ABB, AB, string 2-nya BBA. Nah, konkatenasi itu kita cuma nempelin aja, ngelanjutin string yang satu dengan string yang lain. Ya. Kita tuliskan seperti ini. Ditempel W1, W2, konkatenasi antara W1 dan W2 adalah gabungannya, bukan gabungan, sorry. Ya, konkatenasinya. ABB, AB, ya ini string satunya. Ya, kita lanjutkan dengan string 2-nya. BBA, string 2. Maka ini adalah konkatenasi W1, W2. Itu string ya, konkatenasi string. Nah, bahasa itu kan kumpulan string. Konkatenasi dari bahasa L1, L2 itu apa? Ya, konkatenasi dari anggota L1 dan anggota L2. Jadi, oke. Misalnya L1 adalah kumpulan W, ya, di mana W-nya kasih syarat apa ya? Oh, ini aja langsung bentuknya aja deh. AB pangkat N. Nah, L1 adalah bahasa yang berbentuk AB pangkat N. Artinya apa? Dia adalah kumpulan string yang dimulai dari A, ya, dan di belakangnya ada N buah huruf B untuk N lebih besar dari 0. Gitu. Nah, L2-nya misalnya itu adalah string yang bentuknya ABB. Satu ini doang. Oke. Nah, konkatenasi L1, L2 apa? Ya. Ini adalah suatu bahasa baru, ya, di mana dia merupakan kumpulan dari konkatenasi W1, W2, di mana W1-nya itu elemen dari L1, W2-nya elemen dari L2. Kayak gini. Jadi apa aja yang masuk di sini? Kalau L1-nya kita jabarin, L1-nya itu kan berarti N-nya lebih besar dari 0 ya. Berarti mulai dari 1. AB, ABB, ABBB, dan seterusnya. Ini L1 nih. L2-nya cuma ada satu string doang. ABB doang. Nah, konkatenasi L1, L2, isinya apa? Anggota L1 dikonket dengan anggota E2. AB, ABB. Terus ini konket dengan ini. ABB, ABB. Terus ini dengan ini. ABBB, ABB, dan seterusnya. Kalau ininya ada 2, anggota L2-nya ada 2, ya berarti AB dan anggota yang satu lagi itu juga masuk ke dalam L1, L2. Itu konkatenasi. Oke. Terus ada L1 bintang. L1 bintang itu apa? Bintang itu adalah notasi untuk clean star. Clean star kita udah pernah bahas ya.
clean star. Ya, apa? Semua kemungkinan yang bisa dibentuk dari L. Clean star muncul di mana? Bahasan terakhir kita, clean star-nya muncul di alfabet. Sigma bintang. Sigma bintang itu apa? Mau yang panjangnya 1, mau yang panjangnya 2, mau yang panjangnya 0, sampai panjangnya tak hingga, itu masuk ke sini. Jadi kombinasi dari anggota-anggota sigma, ya, berapapun panjangnya, itu masuk ke dalam sigma bintang. Nah, L1 juga sama, L1 bintang juga sama. Anggota dari L1, ya, kita concat dengan anggota dari L1 lagi, berapapun panjangnya, itu masuk ke dalam L1 bintang. Misal, L1-nya adalah A sama AB, 2 ini doang. Kenapa 2? Biar gampang aja. Ya, nanti yang banyaknya buat latihan atau buat ujian gitu kan enak kan. Oke. Nah, L1 bintang apa? Ya. Yang panjangnya 0. Empty string. Ya. Yang panjangnya 1. Panjangnya 1 ini bukan simbolnya 1 ya, tapi ada satu string yang dikonkatenasi. Jadi anggota L doang. A sama AB. Terus konkatenasi antara dua anggota L. A dengan dirinya sendiri, A dengan AB, terus AB dengan A, ini juga boleh, AB dengan AB juga boleh. Yang panjangnya 3, sama kayak gitu, A, AB, A, AB, A, dan seterusnya. Saya kasih titik-titik aja. Ini adalah star, fungsi star. Ya. Kalau L1-nya reguler, L1 star juga bahasa reguler. Itu yang dibilang di sini. Terus yang keempat, reversal. Reversal itu kebalikannya. Ya. Kebalikannya maksudnya gimana? Apakah tadinya di situ ada AB, berarti kebalikannya nggak ada AB? Bukan. Kebalikannya itu maksudnya kalau L1-nya kayak tadi, A sama AB, ya, L1 balikannya, simbolnya R, bukan L1 bintang. R1R itu adalah anggota L1 kita baca dari belakang. A dibaca dari belakang A doang. AB dibaca dari belakang BA. Nah, aturannya berubah. Anggotanya sama banyaknya. Nah, kalau ini bahasa reguler, maka reversalnya juga bahasa reguler. Komplemennya itu juga bahasa reguler. Komplement ada banyak cara penulisan ya. Ada yang pakai garis atas kayak gini. Kalau di contoh sebelumnya saya pakai aksen, ya. Atau kalau di himpunan ada yang pakai C juga. Gitu. Bebas. Supaya sama saya kasih garis atas kayak gini deh. Nah, komplemennya itu juga bahasa reguler. Kalau L1-nya seperti ini, komplemennya seperti apa? Komplemennya adalah anggota sigma bintang yang nggak ada di L1. Apa itu? A ada, B nggak ada, berarti B masuk sini, AB ada, AA nggak ada, AA masuk sini, BA masuk sini, BB masuk sini, AAA masuk sini, dan seterusnya. Pokoknya yang nggak ada di L1 masuk di komplemennya. Ya. Komplemennya itu bahasa reguler juga. Intersection itu irisan ya. L1 dan L2 irisannya juga bahasa reguler. Gitu. Nah, ini
apa ya? Hukum bukan. Ya pokoknya ada aturan sifat ya bahwa kalau L1 dan L2-nya bahasa reguler, maka fungsi-fungsi ini bahasa reguler juga. Buktinya apa? Kita lihat. Ya. Ini closure property. Suatu set memiliki closure terhadap operasi jika operasi terhadap anggota set tersebut menghasilkan anggota dari set yang sama. Ya. Fungsi tertutup. Itu closure. Clean, fungsi bintang, itu juga closure. Karena anggotanya akan ada di dalam himpunan hasilnya. Ya. Nah, union, intersection, complement, difference, concatenation, clean, reverse, itu tertutup semua. Oke. Oke, dia pakai NFA di sini ya. Jadi, ya, makasih. Sebentar ya. Asisten saya barusan datang. Ya, di sini kita bakal membuktikan yang tadi, yang ini, pakai NFA. Ya, sebelum membuktikan itu, kita bikin aturan dulu bahwa kalau misalnya penerimanya lebih dari satu state, kita bisa ubah dia jadi satu state doang yang menerima. Gimana caranya? Gampang. Dari state penerima yang ada, kita bikin transisi kosong. Kita bikin empty transition ke satu state baru. Gitu. Nah, di sini empty transition-nya, empty string-nya, dia pakai lambda. Gitu. Di slide kita sebelumnya pakai epsilon. Maksudnya sama. Ya. Jadi kalau dia jatuhnya di sini harusnya diterima kan? Tapi di sini nggak diterima dulu. Gimana supaya dia diterima? Ya, pindahin dulu ke sini, ya ke state baru. Nah, di state baru ini baru diterima. Sama aja, karena dari sini ke sini dia nggak mengkonsumsi simbol apa-apa, ya empty transition. Gitu. Ini caranya kita ngubah dari kalau state penerimanya banyak jadi satu set penerima doang. Caranya seperti itu. Ya. Secara umum, kalau misalnya state penerimanya ada lebih dari satu, mau kita ubah ke satu state penerima doang, ya udah. Semua state penerima kita hubungkan dengan satu state baru, ya, dengan empty transition, transisi kosong. Habis itu kita hapus state penerima yang sebelumnya. Kita buat jadi tidak menerima. Awalnya dia nerima di sini. Kita hubungkan ke satu state baru yang akan jadi penampung semua state penerima. Habis itu state penerimanya jadi state yang tidak menerima. Ya, bukan final state lagi. Final state-nya jadi tinggal satu sekarang. Kayak gini. Ini sama ini sama nggak? Sama aja. Dia akan menerima bahasa yang sama. Ya. Kalau misalnya nggak ada state penerimanya, gimana? Ya udah, bikin satu. Karena nggak ada state penerima, berarti kan nggak ada yang menghubungkan dengan empty transition kan? Udah selesai kayak gini. Dia jadi dua graf yang terpisah. Gitu. Tapi satu buah DFA. Satu buah NFA, sorry. Ya.
Nah, kalau misalnya kita punya bahasa reguler L1 dan L2, ya, dan L1 punya satu state penerima, L2 punya satu state penerima. Kalau misalnya punya lebih dari satu gimana? Atau punya 0 state penerima gimana? Pakai cara yang sebelumnya, kita ubah jadi satu state penerima doang. Ya. M itu simbol untuk mesinnya, jadi DFA atau NFA-nya. Ya. L1 adalah bahasa yang diterima oleh mesin 1. L2 adalah bahasa yang diterima oleh mesin 2. Kayak gitu. Apa yang diterima ya tergantung kasusnya nanti. Ya, ini kita melihat secara umum. Misal L1 adalah bahasa yang bentuknya seperti ini. A pangkat N, B. Berarti ada N buah A, N-nya bisa berapapun, yang lebih besar atau sama dengan 0, diakhiri dengan B. NFA-nya gimana? Seperti ini. Diawali dengan A sekian buah, ya, diakhiri dengan B. L2 bahasa yang cuma punya satu string. Dia diterima kalau dia adalah BA. Nerimanya gimana? Ya bikin NFA yang nerima BA doang. BA. Selesai gitu. Selain BA di sini akan ditolak. Gabungan dari keduanya itu adalah bahasa yang seperti apa? Ya. Gabungan itu sifatnya adalah atau. Jadi kalau kita punya bahasa L1 seperti tadi, ya, A pangkat NB, dan bahasa duanya adalah BA, L1 gabung L2 itu adalah bahasa yang memenuhi ini atau memenuhi ini. Ya. L1 gabung L2 itu adalah bahasa bahasa yang memenuhi L1 atau memenuhi L2. Ini. Memenuhi salah satu aja, dia akan masuk. Gitu. Gimana caranya kita menyusun dan membuktikan bahwa L1 gabung L2 itu bahasa reguler juga? Kita bisa bikin empty transition dari starting point ke masing-masing starting point-nya. Ya. Jadi awalnya bahasa reguler yang kita punya adalah L1, L2. Otomatanya M1 dan M2 bentuknya seperti ini. Awalnya kan M1 start di suatu titik, di suatu state tertentu kan. M2 juga sama, start di suatu state tertentu. Ya udah, kita hubungin startnya ini ke suatu start baru yang dimulai dari satu state yang sama. Kita tambahin satu state untuk state awalnya. Dari state awal ini kita hubungkan dengan empty transition ke masing-masing starting state-nya dari M1 dan M2. Dari itu kita akan dapat satu NFA gabungan dari L1 dan L2. Di bawah. Kasih tahu tempatnya. Oke. Di sebelah dulu. Biru. Tidak bisa. Ini contoh ya pakai bahasa yang tadi. Kalau misalnya kita punya M1-nya adalah otomata untuk mendeteksi A pangkat NB, ya, M2-nya, sorry bentar ya.
Oke, saya lanjutkan ya. Ini contoh yang tadi. M1 sama M2-nya seperti ini. Ya, M1 dipakai untuk mengenali A pangkat NB, ya, yang dimulai dari sekian buah A diakhiri dengan B. M2-nya itu dipakai untuk mengenali BA. Ya, dia cuma satu string aja yang diterima oleh dia. Ya udah, bikin empty transition dari satu state awal ke masing-masing state awalnya M1 dan M2. Ini adalah gabungannya. Gabungan dari L1 dan L2. Contoh yang lebih gede gimana? Misal saya punya L1-nya adalah himpunan string yang dimulai dari A. Ya, gampang aja deh. L2-nya himpunan string yang diakhiri oleh B. Ini alfabetnya AB aja ya. Himpunan string yang diakhiri oleh B. Oke. NFA-nya seperti apa? Ya. M1 NFA-nya yang mengenali bahasa L1 itu seperti ini. Dimulai dari A berarti harus A dulu. A dulu di sini. Ya. Habis itu belakangnya bebas kan? Mau mau A, mau AB, mau BB, apapun bebas. Makanya di sini bisa kita taruh transisi kayak gini. Oke. Sini adalah state penerimanya. Oke, ini M1. L2-nya himpunan string yang diakhiri oleh B. Kalau diakhiri oleh B berarti kan mulainya yang bebas. Boleh A, boleh B berapa kali pun. Habis itu ada satu transisi B ke sini, dia akan diterima. Oke. Ini M1 dan M2-nya. Ya. Bahasa yang diterima oleh M1 apa aja? Yang dimulai dari A kan? A doang, AA, AB, dan seterusnya. Yang diterima oleh M2, yang diakhiri oleh B. B doang, AB, BB, AAB, dan seterusnya. Kalau kita mau gabungin L1 gabung L2, apa? Yang memenuhi ini atau memenuhi ini kan? A bisa, B bisa, AA bisa, AB bisa, ya. BA bisa nggak? BA masuk nggak ke L1 gabung L2? BA masuk nggak? Oke. Pertanyaannya masih sama, BA masuk nggak ke L1 gabung L2? Ada di L1 Masuk, atau Pak. ada di L2 nggak? Ada di ada di L1. Tes
siapa ya? Oke, Muhammad Rafli Edka. Coba ada orangnya nggak? Tes. Yang masih hadir di sini siapa? Oke, oh di chat ada sebentar. Nggak, oh alah. Pada lewat chat semua, tapi chatnya nggak kebaca sama saya. Ya udah oke. Pada jawab nggak masuk. Oh itu 140 ada yang jawab masuk. Kalau masuk kenapa? Padahal dia kan nggak ada di L1, nggak ada di L2 kan? Ya kan? Dia nggak masuk di L1 gabung L2. Oke, ini nggak masuk. Karena nggak dimulai oleh A, nggak diakhiri oleh B. Ya. Salah satu syaratnya aja nggak ketemu gitu. Ya. Kita lanjutin dulu sebentar. Nah, cara bikin gabungannya gimana? Gabungannya ya udah kita bikin satu state baru. Ini jadi state awal kita yang baru. Jadi startnya pindah ke sini. Nah ini kan startnya ada 2 awalnya. Ya, dari sini pindah ke atas, itu kita kasih empty transition. Dari sini pindah ke bawah juga kita kasih empty transition. Selesai, gitu doang. Gitu. Kalau pakai DFA gimana? Lebih rumit. Ya kalau pakai DFA lebih susah buat mengkonstruksi ini. Tapi NFA nyusunnya lebih gampang. Nah, kita akan ngecek apakah benar bahwa bahasa ini diterima oleh NFA ini. Cek aja A, diterima nggak? A itu kita bisa ke atas atau ke bawah kan. Oke, gimana nulisnya ya? Ini state 0, ini state 1, state 2, state 3, state 4 deh. Ya. Waktu kita nerima A, kita mulainya dari state 0. State 0, dia bisa empty transition ke 1 atau 3. Jadi kita masih punya A nih di sini. Ya. 1, kalau ketemu A, bisa ke 2. Ketemu A. Ya. 3 ketemu A, bisa ke 3. Oke. Nah, apakah salah satunya ada yang berakhir di final state? Oh, ada. 2 itu final state. Karena ada yang berakhir di final state, maka dia diterima. AB? Sama. Kalau AB juga sama. Ayah. AB waktu... Bentar ya, Bib. Ayah mau bola apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Oke. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan Zoom-nya. Dia mau pakai HP. Aku nge-Zoom-nya kan pakai laptop. Oke. Sampai mana tadi? Sampai lupa. Diterima final state kedua. Oke. A diterima gitu. B juga akan diterima. Siapa yang terima B? Yang bawah nanti. Gitu. AA
akan diterima juga. AB akan diterima juga. Jadi gabungan dari ini pasti akan diterima oleh salah satu. Yang atas, kenapa bisa gitu? Ya karena ada empty transition itu. Gitu. Pas dia, jadi anggota L1 gabung L2 itu pasti salah satu dari anggota L1 atau L2 kan? Ya, dia akan masuk ke salah satunya. Kalau dia tadinya ada di L1, maka empty transition yang ke atas ini akan mengantarkan dia ke state yang diterima. Gitu. Kalau dia asalnya dari yang bawah, empty transition yang bawah ini yang akan mengantarkan dia ke state yang diterima. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini contoh lainnya. Oke. Kita lihat lanjutannya. Ya. Ini kayak gini. Nah, concatenation yang tadi bahwa state yang satu dilanjutkan ke string yang satu dilanjutkan ke string yang lain yang ada di bahasa-bahasa tersebut. Gimana kita menyusunnya? Gimana kita membuktikan bahwa ada NFA yang bisa mendeteksi konkatenasi L1 L2? Kayak gini. Ya. L1 akan dikenali oleh ini, L2 akan dikenali oleh ini. Dia diterima kalau berakhir di sini, ya. Bahasanya diterima kalau berakhir di sini. L2 bahasanya diterima kalau berakhir di sini. Nah, kita bisa gabungkan dengan cara menggabungkan final state-nya L1 ke start state-nya L2 dengan empty transition. Gitu. Jadi kita nggak ngubah NFA-nya drastis, kita cuma ngubah ini jadi state bukan penerima, ya karena kan sekarang nggak diterima lagi di situ. Dia diterima kalau udah ngelengkapin L1 sama L2-nya. Ya. Supaya bisa ngelengkapin L1 sama L2 gimana? L1-nya selesai, sampai sini L1 selesai, dia bisa empty transition ke startnya L2, habis itu L2-nya juga selesai. Gitu. Makanya dia baru diterima setelah menyelesaikan dua tahapan tersebut. Oke. Contoh, ini ada contohnya, pakai bahasa yang sama, L1-nya seperti ini, ya. L1 concat L2 apa? Ya, yang bentuknya A pangkat NB dikoncat dengan BA. Berarti dia nggak berakhir dengan B lagi, tapi berakhir dengan BBA. Depannya A pangkat N, N-nya terserah berapapun, ya, belakangnya adalah BBA. Nah, dengan cara yang tadi, ya, maka kita akan punya yang berakhir dengan BBA. Kayak yang di bawah ini. Contoh apa aja sih string yang diterima yang masuk anggotanya L1 concat L2 waktu N-nya 0. Berarti kan BBA doang. Waktu N-nya 1 ABBA. Waktu N-nya 2 AA BBA dan seterusnya. Oke. Kita tes pakai yang bawah akan diterima. Start dari sini BBA. BA terima. Kok ini lompat doang, Pak? Ya kan empty transition. Simbolnya nggak dikonsumsi, tapi dia pindah state. Gitu. ABBA juga sama. A, B, BA. Gitu. AA, BBA juga sama. A, B, BA. Terus, semua konkatenasi dari L1 dan L2 pasti akan diterima oleh NFA yang berbentuk seperti ini. Kita pakai contoh yang tadi, diawali A, diakhiri B ya. Udah kehapus. A, gimana nulis simbolnya ya?
konteks lagi aja. L1 himpunan string diawali A, L2 himpunan string diakhiri B. Oke. Nah, kalau kita konkatenasi L1, L2 berarti himpunan string yang diawali A, ya, kita gabungkan dengan, bukan kita gabungkan. Saya kebiasaan pakai gabungkan, tapi tolong dipahami bahwa maksudnya kita gabungkan itu bukan gabungan ya. Tergantung konteksnya. Nah, ini kita sambungkan gitu loh. Kita konkatenasi. Padanan bahasa Indonesianya yang pas kita sambung. Nah, sambung. Kita sambung dengan suatu string lain yang berakhir dengan B. Maka kita nyusunnya diawali A ya, berarti A. Nah, awalnya kan diterima di sini, ya kan? Tapi karena mau kita konkatenasi, penerima di awal ini hilang. Ya, nanti kita akan gabungkan dengan ini diawali A berarti kan belakangnya bebas. Ini diakhiri B berarti awalnya bebas. A, B. Nih, diakhiri B. Ini M1, M2. Ini yang kita hubungkan dengan empty transition. Oke. Nah, NFA ini itulah L1 konkat L2. Konkatenasi dari L1 dan L2. Apa aja anggotanya? Tadi L1 apa aja? Diawali AA, AB, AA, AAB, dan seterusnya. L2-nya diakhiri B. B doang. AB juga masuk. BB masuk. AAB masuk. ABB masuk. Dan seterusnya. Oke. L1, L2 konkatenasinya adalah ini kita gabungin. AB. Ini sama ini AAB. Ini sama ini ABB. Ini sama ini AAAB dan seterusnya. Ini sama ini ABB. Oh, ABB udah. Berarti nggak usah ditulis lagi. Ini sama ini AAB, AAB udah. AABB dan seterusnya. Gitu. Paham lah ya cara nyusunnya ya. Konkatenasi seperti apa. Nah, anggota L1 konkatenasi L2 ini, ya sambungan L1 L2, itu pasti akan diterima oleh NFA ini. Contoh, AABB misalnya. Oke. Kita berangkat dari sini. Ganti biru dulu. Bentar. Kita berangkat dari sini. A, B, B. Bisa. Jalur lain juga ada. A, B, B. Diterima juga. Kan salah satu aja diterima, maka string tersebut diterima. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kenapa sih kayak gini pelajari? Nanti kaitannya sama regular expression. Ya. Ini saya lanjutin lagi. Oke, ada pertanyaan dari yang atas dulu ya, dari Rista Fauzi Nafsir. Kenapa bergelombang ya transisinya? Bergelombang itu yang ini, jangan-jangan tadi ya maksudnya ya, yang ini. Ya. Nah, kenapa ini bergelombang? Bergelombang ini maksudnya ada suatu transisi di sini, gitu. Yang transisinya belum didefinisikan. Yang jelas ini gambaran umum. DFA-nya kayak gini, bisa apapun di dalam sini. Gitu.
Jadi buat mewakili segala macam transisi yang ada di dalam NFA-M1 itu diganti dengan bentuk gelombang kayak gitu. Di dalam gelombang ini apa? Ya bisa jadi ada 3 state, 4 state, 5 state dengan transisinya masing-masing. Itu bisa. Ya. Jadi bergelombang itu cuma cuma gambaran aja bahwa di situ ada banyak state, ada banyak transisi. Gitu. Ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari Muhammad Rafli Edka, ya. Kalau kasusnya L1 himpunan string diawali A dan string diawali B, gimana concatenation-nya? Oke, menarik. L1-nya diawali A, L2-nya diawali B. Gitu. Jadi hasilnya apa? Apakah diawali A dan B? Enggak. Kita cobain aja ya. Diawali B. Nah. Oke. Berarti ini kita hapus dulu. Sorry. Ada yang mau coba gambar NFA-nya? Diawali A kayak apa? Diawali B kayak apa? Ada yang mau? Kan tadi udah. Ya kan? Diawali sesuatu itu berarti kan biru nggak apa-apa ya. Awalnya kosong, diawali A, akhirnya bebas. Boleh A, boleh B. Ini. Kalau diawali B gimana? Diawali B berarti bentuknya mirip. State awalnya diawali B, akhirnya bebas. Boleh A, boleh B. Ini diterima di sini. Nih, ini diawali A, ini diawali B. Nah, kalau kita mau concat L1, L2, ya, maka apa yang kita lakukan? Sama. Ya. Yang dari L1 kita hubungkan ke startnya L2. Ya. Final state-nya L1 kita hapus. Ya, terus final state L1 kita hubungkan dengan empty transition ke startnya L2. Selesai kayak gini. Bahasa yang diterima yang kayak apa? Kita tuliskan aja. L1 itu diawali A, ya, berarti A doang, AA, AB, BB enggak, BA enggak. Apalagi? AAA, AAAB, ABA, ABB, dan seterusnya. Oke. Nih, L1-nya. L2-nya diawali B, ya berarti sama kayak atas, cuma bedanya dari B. B, AA, B, AB, BBA, BBB, dan seterusnya. Oke, gini ya. Konkatenasinya apa? Ya, konkatenasi biasanya nggak ditulisin simbol apa-apa, dia langsung ditempelin gitu aja. Ya, kita gabungin anggota, gabungin lagi kan. Kita sambungin anggota A, anggota L1, dan anggota L2. Dia bisa AB, ABA, ABB, ABB, ABAA, dan seterusnya. Terus ada AAB, AAB belum kan ya? AABA, AABB, dan seterusnya. Gitu. Dengan cara yang kayak tadi. Yang atas gabungin ke yang bawah, ya.
Kita akan dapat seperti ini. Apakah ini akan diterima oleh ini? Iya. Gitu. Mau yang mana? A, B, A. Dimulai dengan A, B, B, script. Oh, mati di situ, dia stuck. Kalau dua kali muter di situ. A, B, A. Nah, selesai kan? Ada satu jalan yang sampai ujung di final state-nya dia diterima. Gitu. Yang mana lagi? Cari, pasti akan diterima. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat salah satu string dari sini, itu adalah sambungan dari L1 dan L2. Ya, misalnya ini ABAA itu dari A dan BAA. Nah, A-nya akan diterima oleh bagian ini, BAA-nya akan diterima oleh bagian ini. Ujungnya ada di sini. Pasti ada jalur yang akan menerima dia. Gitu. Oke. Nah, ini gambaran bahasanya ya. Apakah akan berawalan dari AB? Enggak. Dia hanya akan berawalan A aja. Karena yang di depan kan L1-nya kan. Ya udah dia doang yang jadi penentu. Nah, ini berawalan dengan B. Tapi karena dia di concat, di tengah-tengah kan jadi nggak kelihatan. Gitu. Mungkin bahasanya bisa berubah jadi nih, L1, L2 adalah himpunan string yang diawali A dan mengandung B. Ya, kalau kita rancang bahasanya pakai kata-kata, mungkin ini yang tepat. Kenapa mengandung B? Karena di sini diawali B awalnya kan. Diawali B tapi tiba-tiba dia ada di tengah. Jadi pasti harus ada B-nya satu. Minimal. Ya. A akan masuk? Enggak akan diterima oleh ini. Kenapa? Karena dia nggak ada bagian dari L2-nya. Gitu. Oke. Lanjut dikit lagi. Ini concatenation ya. Ini contohnya. Nah, ini star. Ya, star operation itu apa? Star operation itu adalah semua, tadi kan udah diceritakan juga ya, semua semua string hasil konkatenasi anggota string tersebut. Bingung nggak tuh? Ya. Kalau misalnya anggota stringnya sama kayak himpunan gitu, cuma A sama B doang. Nah, star dari bahasa tersebut adalah semua gabungan dari A dan B-nya. Ya, kayak sigma bintang. Gitu. Nah, kalau misalnya lebih banyak ya anggota bahasa tersebut kita gabungkan berapa kali pun itu masuk ke star operation-nya. Ini juga bahasa reguler. Kenapa? Kita bisa bikin bentuk transisi, bentuk NFA dengan empty transisi seperti ini. Ya. Ada transisi kosong ke start-nya. Dari final state ada transisi kosong ke final state yang baru. Nah, dari final state yang baru ada transisi kosong juga ke start. Buat apa ini? Ya kalau misalnya dia concat 2 kali gitu. Jadi ini yang pertama, ya selesai. Tapi di concat dengan anggota L1 lagi. Ya, hasil concat keduanya ke sini lagi. Concat ketiganya ke sini, concat keempatnya ke sini gitu. Ya. Jadi berapa kali pun dia concat, ya, berapa banyak pun K-nya, dia akan tetap masuk ke situ. Empty string itu juga masuk.
Meskipun di bahasanya nggak diterima, tapi di bintang ada empty string-nya. Ya, karena kalau teman-teman ingat apa namanya? Yang sigma bintang ya. Sigma bintang itu kan sigma 0 gabung sigma 1 gabung sigma 2 gabung seterusnya kan. Nah, sigma 0 ini masuk gitu. Di sini juga sama. L1 bintang itu adalah L1 yang panjangnya 1, makanya yang dia dikonket sekali aja, dari 0. Yang dikonket 0 kali, gabung dengan L1 yang dikonket 1 kali, gabung dengan L1 yang dikonket 2 kali, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kan pasti empty string. Gitu. L1 anggotanya nggak diapa-apain. Hasilnya apa? String kosong. L1 yang dikonket sekali ya L1. L1 dikonket 2 kali ya L1 L1 gitu kan. Dan seterusnya. Ya, semua akan diterima oleh NFA yang bentuknya seperti ini. Oke, start operation ya. Contohnya, kalau misalnya kita punya A pangkat NB bahasanya. Nah, yang diterima oleh bahasa L1 bintang apa? Ya, A pangkat NB bintang. A pangkat NB bintang itu apa? Kalau mana annotate-nya? Nah, ini. Kalau L1-nya itu kita tuliskan seperti itu. Oke, N-nya boleh kosong ya, berarti B doang masuk, AB, AAB, AAB, dan seterusnya. Ya. L1 bintang itu adalah empty. Ya, aku pakai simbol E karena susah nulis simbol epsilon. Terus B, AB, AAB, dan seterusnya. Ini yang dikonket sekali ya. Terus yang dikonket 2 kali, B dengan dirinya sendiri, BAB, BBA, BAAB, dan seterusnya. Yang dikonket 3 kali, BBB, BBAB, BBAB belum ada di atas ya, BBAAB, dan seterusnya. Gitu. Ya, dikonket 4 kali, 5 kali, itu bisa di list semua. Nah, ini pasti akan diterima oleh si NFA yang baru ini. Oke. Clean. Reverse juga sama. Nah, buat bikin NFA yang menerima reverse, ya, yang kita lakukan apa? Ini. 2 hal ini. Kita reverse semua transisinya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya transisi dari state key 1 ke key 2, kalau ketemu 0, kalau ketemu A misalnya, maka di reverse-nya dari key 2 ke key 1 kalau ketemu A. Gitu. Habis itu state-nya juga diubah. State akhir jadi state awal jadi state akhir. Karena kan reverse-nya kan. Ini contoh kalau misalnya kita pakai bahasa L1 dan L2-nya yang seperti ini. Oh, sorry. Kalau bahasa L1-nya seperti ini. L1 reverse-nya akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau kita pakai contoh yang tadi, himpunan string diawali A, atau himpunan string diawali B, reverse-nya seperti apa? Ini L1 ya, kita pakai ya.
Ini saya hapus karena kita nggak pakai L2-nya. Ya, kita cuma pakai L1-nya aja untuk melihat reverse-nya. Oh, ada yang kurang. Final state-nya di sini. Nah, ini L1. Oke. L1 reverse gimana? L1 reverse ya. Pakai huruf R di atas. Itu adalah kebalikannya dari ini. A dibalik A, AA dibalik AA, AB dibalik BA, AA dibalik AAA, AB BAA, dan seterusnya. Ya. ABB jadi BBA. Ini reverse-nya. Nah, gimana kita menyusun NFA yang menerima ini? Tadi, caranya 2 langkah. Transisinya kita balik, ya. Kalau dari sini, final state sama start state-nya nggak saya tuliskan dulu ya. Dari ini anggaplah 0, state 0 sama state 1. Ini state 0, ini state 1. Oke. Sebelumnya dari state 0 kalau ketemu A ke 1. Ini kita balik. Berarti state 1 kalau ketemu A pindah ke state 0. Sebelumnya ada dari state 1 ketemu AB ke state 1. Ya. Delta 1 ketemu A ke 1. Delta 1 ketemu B ke 1 juga. Ini kalau kita balik sama aja. Gitu. Ya. A, B. Oke. Yang tadinya final state jadi state awal, yang tadinya state awal jadi final state. Berarti final state-nya sekarang di 0, start-nya ada di 1. Gitu. Oke, kelihatan sekarang? Apa yang terjadi? Bahasa yang barunya adalah ini apa nih? Himpunan string yang awalnya bebas, tapi belakangnya harus A kan? Yang diakhiri A. Betul. Ya, himpunan string yang diakhiri dengan A. Betul. Nah, benar nggak ini himpunan string yang diakhiri A? Cobain aja lihat yang anggota-anggotanya. Ini A, AA diakhiri A, BA diakhiri A. Semua pasti diakhiri A. Gitu. Ini akan diterima oleh NFA-nya. Karena kita bisa bikin NFA-nya yang seperti ini, maka dia bahasa reguler juga. Seperti itu. Ya, diawali A, balikannya apa? Diakhiri A. Gitu kan? Mengandung AB, balikannya apa? Jadi kalau kita punya L2. L2 adalah himpunan string yang mengandung AB. Nah, L2 reverse-nya apa? Sama kan kita balik. Awalnya dia mengandung AB, dibalik BA. Ya. Ini adalah himpunan string yang mengandung BA. Urutan transisinya kan dibalik kan? Kalau nggak yakin, silahkan dicobain aja. Oke. Kalau awal diakhiri, himpunan string diakhiri A, dibalik jadi diawali A. Itu reverse. Komplement itu adalah himpunan string yang anggotanya tidak ada di himpunan tersebut. Ya, komplement kayak gitu. Cara bikinnya gimana? Ya kita bisa manfaatin NFA yang awal. Cuma posisi penerimanya diubah.
Jadi kita nggak ngutak-atik diagramnya, NFA-nya nggak kita utak-atik, cuma kita pindahin aja. Yang tadinya menolak jadi menerima, yang tadinya menerima jadi menolak. Gitu. Ya. Makanya bahasa yang tadinya diterima di sini, di komplemennya akan ditolak. Bahasa yang tadinya ditolak di sini, di komplemennya akan diterima. Gitu. Jadi kita cuma ngubah state-nya aja, final state-nya aja. Gitu. Ini ada contohnya juga, ya. Oke. Contoh bahasanya apa? Aku pakai ini untuk latihan yang kemarin, yang ada kata-kata tidak. Ya, yang ada kata-kata tidak itu berarti kan komplemennya. Cuma lupa apa sih ininya? Sebentar, ada yang inget nggak? Yang tidak menerima. Yang tidak mengandung dua buah i yang berurutan gitu. Nah, nomor 3 nih. Himpunan string biner yang tidak mengandung dua buah i berurutan. Berarti kan komplement dari string yang mengandung dua buah i berurutan kan? Oke. L sama dengan himpunan string yang mengandung dua buah satu yang berurutan. Oke. Kalau komplemennya apa? Ya, dia adalah himpunan string yang tidak mengandung dua buah satu yang berurutan. Oke, dua buah satu berurutannya aku ganti gini aja deh. Nah, himpunan string yang mengandung 11, ya. Komplemennya adalah himpunan string yang tidak mengandung 11. Oke. Gimana untuk bikin yang tidak? Ya, kita bikin dari yang mengandung dulu aja yang gampang. Mengandung satu-satu gimana? Start dari suatu state, awalnya bebas, ya. 0 atau 1 boleh di sini. Dia mengandung satu-satu, berarti harus ada satu, ya. Berurutan kan, berarti tengah-tengahnya nggak boleh diisi apapun. Akhirannya juga bebas. Boleh 0, boleh 1. Gitu. Dia diterima di mana? Di sini. Ya, startnya dari sini. Ya. Reverse-nya, ini M. Ini bahasa yang menerima L. Reverse-nya apa? Sorry, kok reverse? Komplemennya apa? Komplemennya adalah yang tidak mengandung satu-satu. Berarti bentuknya tetap sama. Startnya dari sini. Gitu ya. Transisinya juga kayak gini gitu. 0, 1 di sini, 1, 1, 0, 1. Bedanya adalah yang tadinya final state di sini jadi tidak menerima, yang tadinya tidak menerima di sini jadi menerima. Gitu. Udah. Ini pasti akan menerima string yang tidak mengandung satu-satu. Karena kalau dia mengandung satu-satu, dia akan ditolak. Ya. Coba kita bandingin sama apa yang digambar di slide nomor 3 ya. 3. Oke, ini. Ini pakai penyederhanaan lagi gitu bahwa 1. Oh, ada yang hilang. Hai. Kalau ini salah, String yang di sini salah. Yang benar adalah yang di whiteboard tadi, yang ini. Itu ada yang hilang. Gitu ya. Oke.
komplement. Oke, wah dari tadi rumit semua Pak, bingung semua gitu. Ya, coba dibaca ulang lagi pelan-pelan nanti ya. Pas nemu yang bingung di bagian mananya, itu tanyain aja, nanti kita diskusikan. Oke. Intersection, irisan. Irisan itu apa? Irisan itu adalah padanannya sama kayak dan. Ya. Jadi kalau kita punya bahasa reguler L1 sama L2. L1 iris L2 itu apa? Yang dia memenuhi L1 dan dia memenuhi L2. Emang susah? Iya, dibilang susah, enggak juga gitu. Cuma memang agak berbeda dengan biasanya sih. Gitu. Nggak apa-apa. Nggak ada sesuatu yang sulit kalau kita cobain kok. Ya. Dicobain aja. Kalau kita mau berusaha, nggak ada sesuatu yang sulit. Ya. Nyatanya orang lain juga bisa kok. Kenapa kita enggak? Gitu kan? Ya, jadiin motivasi aja. Oke. Intersection ya. Dan kalau kita punya bahasa L1 dan L2, ya, irisan dari bahasa L1 dan L2 adalah himpunan string yang memenuhi L1 dan memenuhi L2. Jadi irisan itu adalah dan. Kalau gabungan tadi kan atau. Memenuhi salah satunya aja boleh. Kalau irisan dia harus memenuhi dua-duanya. Ini juga reguler juga. Kalau misalnya L1, L2 reguler. Dari mana kita bisa tahu bahwa dia reguler? Bisa dibuktikan, pembuktian paling mudah adalah dengan hukum De Morgan. Hukum De Morgan ini kita pelajari waktu kita belajar tentang himpunan, ya, atau waktu kita belajar tentang logika. Ya. Intinya apa? Intinya adalah kalau kita punya irisan dari dua buah himpunan, ya, L1 iris L2 itu sama aja kayak kita menggabungkan L1 komplement gabung L2 komplement dikomplementkan. Gitu. Ya ini hukum De Morgan. Kenapa ini bisa kita pakai untuk membuktikan bahwa L1 iris L2-nya itu reguler juga? Nah, tadi kita punya informasi apa? L1 gabung L2 itu reguler, L1 komplement juga reguler. Kalau L1 dan L2-nya reguler ya. Nah, di sini L1 iris L2 adalah seperti ini. L1 komplement reguler. L2 komplement reguler. L1 komplement gabung L2 komplement, gabungan dari dua himpunan, dari dua bahasa reguler adalah bahasa reguler juga. Ya, ini reguler juga. Keseluruhannya L1 komplement gabung L2 komplement dikomplementkan reguler, karena ininya reguler, komplement dari bahasa reguler adalah bahasa reguler juga. Gitu. Makanya kita dapat bahwa L1 iris L2 itu bahasa reguler. Ya, ini contohnya. Kalau misalnya kita punya L1-nya seperti ini, L2-nya seperti ini, L1 iris L2 itu yang mana? Ya, yang memenuhi dua-duanya. Memenuhi A and B, dan memenuhi AB, BA. Mana? AB doang. Karena BA sama ini kan nggak sama. Ya, ini bahasa reguler juga. Oke, ini pembuktian lain. Ya, kita mensimulasikan M1, M2 secara paralel. Ya, dengan cara seperti ini. Kita konstruksi, jadi kita punya NFA1, kita punya NFA2. Kita konstruksi kombinasi dari state-state-nya, M1 dan M2. Ini mirip kayak yang kemarin kita lakukan di
banking itu. Banking. Sebentar. Aku coba bukakan slide. Dia ke mata hingga ya. Nah, ini. Oke. Yang kita lakukan tadi untuk pembuktian irisan itu mirip kayak gini. Awalnya kita punya dua yang terpisah, ya, bank sama store. State-nya 1, 2, 3, 4. State-nya A, B, C, D, E, F, G. Ya, kita gabungkan dengan cara seperti ini. Dari mesin 1, ini dari mesin 2. Kita gabungkan jadi state baru. State baru ini adalah 1A. Artinya di punya bank dia state 1, di punyanya store dia state A. Gitu. Ini yang kita lakukan. Oke. Nah, itu untuk pembuktian di sini. Oke, kayak gitu untuk membuktikan dengan cara yang kedua ini. Itu ya, kita susun transisinya juga sama. Kita susun berdasarkan transisi M1 dan M2-nya. Oke, nah ini otomaton barunya ya lebih gede kan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Materi hari ini sampai sini ya. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan regular expression-nya dan kita akan coba juga regular expression pakai Python. Ya, insya Allah itu materi pekan depan. Jadi teman-teman bisa coba baca-baca dulu terkait regular expression. Apaan sih regular expression gitu? Buat apaan? Ya, nanti kita akan bahas, kita akan coba praktek juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah hari ini kita akhiri sampai sini dulu. Ya, nanti silakan dicoba latihannya di Ellen. Ya, untuk video ditunggu aja. Nanti kalau udah selesai bisa teman-teman tonton, bisa teman-teman review, ya, bisa teman-teman ulang lagi, pelajari ulang lewat YouTube atau Ellen, gitu. Baik, oke, ada yang nanya kah? Oh, oke, bukan. Ternyata kirain pertanyaan di chat. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih atas kehadirannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, Pak. Oke, saya akhiri ya. Untuk absennya gimana, Pak? Absennya nggak apa-apa untuk yang pekan ini sama pekan lalu aku anggap hadir semuanya. Cuma latihannya jangan lupa dikerjain gitu aja. Oke? Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share.